Oke, halo semuanya. Jadi belum lama ini Fantech rilis gaming headset budget terbarunya mereka yang kebetulan gue dikirimin dua-duanya. Jadi ini dua-duanya udah ada di sini semua ya. Nah, ini headset nih menarik banget ya karena harganya terjangkau banget cuy. Dua-duanya itu harganya nggak sampai 200 ribu. Nah, di sini ada Fantech Portal HQ55 yang harganya cuma 149 ribu aja. Dan ada Fantech Portal 7.1 HG28 yang harganya cuma 185 ribu aja. Kedua headset ini sebenarnya kalau dari fisiknya itu sama persis, bener-bener plek-ketiplek sama banget. Cuman bedanya yang HG28 nih udah ada fitur 7.1 surround sound-nya. Udah pada hafal kali ya kalau ada embel-embel 7.1 itu berarti konektornya menggunakan USB. Sedangkan si HQ55-nya menggunakan dual jack plus ada satu USB. Tapi USB di HQ55 ini cuman berfungsi buat kasih power RGB yang ada di bodinya. Nah, untuk bentuknya sendiri ya masih gameris, masih gaming banget tapi udah lebih mendingan daripada gaming headset budget zaman-zaman dulu ya. Bodinya seperti yang udah gue singgung dikit ada lampu-lampuan RGB yang bentuknya touring ya. Terus keduanya udah ada volume control di samping kiri yang sayangnya arahnya tuh kurang enak karena buat gedenya malah ke bawah dan buat kecilinnya malah ke atas. Terus untuk headbandnya ini pakai modelan yang tinggal pakai, jadi nggak ada high adjuster karena bakalan langsung sesuaiin sama ukuran kepala kita. Bandonya ini pakai kulit-kulitan yang standar aja, maksudnya nggak yang sampai super duper halus banget lah ya. Tangkainya juga ini unik banget karena dia tuh braided kayak kabel yang memang dilapisi kain, ya mirip banget sama braidednya kabel lah. Dan bodinya dia ini fix ya, dia nggak bisa in out, nggak bisa swivel ataupun flip in. Untuk earpadnya di sini dia pakai kulit-kulitan juga yang kurang lebih sama dengan bandonya tadi. Bentuknya bagus oval, cuma sayangnya ini cukup tipis ya. Jadi buat yang telinganya gede kayak gua itu bakalan langsung kerasa bagian luar daun telinganya nempel banget sama drivernya. Terus di sini dua-duanya sudah pasti ada mikrofon yang sama-sama tidak detachable alias nggak bisa dilepas dan ini nggak begitu elastis banget ya. Maksudnya kalau diarahin ke angle-angle tertentu dia tuh bakalan ngelawan. Untuk kabelnya ini fix, nggak detachable, udah braided dan nggak terlalu gede. Konektornya udah gue bahas tadi ya, HQ55 pakai dual jack 3,5 mm yang misain antara speaker dan mikrofon. Plus ada USB Type A buat kasih power ke RGB-nya. Dan dia udah dapat converter jack combo juga kalau mau dipakein ke device yang jacknya itu gabung. Sedangkan HG28 pakai USB Type A yang nggak dapat konverter apapun, tapi dia punya hal menarik nih di sini karena header USB Type A-nya ini semacam aluminium gitu loh. Jadi ya keren aja sih gaming headset budget tapi ada detail-detail yang menarik kayak gini. Oke, cek tes 1 2 3. Suara yang kalian dengarkan sekarang adalah suara gue yang direkam menggunakan Fantech Portal HQ55 yang lagi gue pakai ini. Ini varian yang lebih murah yang konektornya menggunakan jack. Jadi gue langsung direct colok jack gue ke front panel PC gue yang jacknya tuh dipisah antara speaker dan mikrofon ya. Ini bisa kalian lihat sendiri di sini mikrofon sensitivity-nya kencang banget karena ini gue ngomong pelan tapi wave-nya tuh kencang banget ya. Jadi mungkin beberapa kali bakalan kedengeran picking. Dan karena ini mikrofon cukup sensitif itu ambient noise-nya jadi kepick up semua kayak suara nafas tuh banyak banget yang masuk. Terus mungkin kayak suara AC, suara fan dari PC juga mungkin ada sedikit-sedikit yang masuk gitu loh yang bikin suara di belakang vokalnya tuh nggak bener-bener clear, nggak bener-bener bersih gitu ya. Tapi untuk suara vokalnya menurut gue udah cukup bagus banget buat mikrofon harga 149 ribu ya. Karena apa yang gue ucapkan itu kedengeran jelas jadi buat komunikasi gue rasa oke banget sih. Cuma ini nggak bisa buat ngomong agak kencang dikit karena nanti bakalan picking. Gue coba naikin volume gue ngomong ya. Nah contohnya kayak gini nih kalau gue ngomong yang ya agak dikencengin. Nah, sebenarnya nggak sampai teriak-teriak juga. Cuman hasilnya kayak gini kalau ngeliat di wave-nya tuh picking beberapa kali tuh. Yuk langsung habis ini kita tes untuk si mikrofonnya HG28 aja. Let's go. Oke, tes 1 2 3. Sekarang gue udah pakai yang versi 7.1 Portal 7.1 HG28 ya. Dan ya kelihatan lagi kedengeran kan di sini suaranya lebih kecil gitu, lebih tidak sensitif mikrofonnya dan menurut gue ini jadi lebih bagus sih karena ya gue nggak perlu jaga suara jadi sampai bisik-bisik sampai pelan banget biar suaranya nggak sampai picking gitu. Ini gue ngomong standar aja biasa. Sebenarnya kayak tadi sih kayak si HQ55 sama volume ngomong gue segitu ya. Dan di sini untuk settingan software juga semuanya sama persis. Ini varian USB jadi gue direct langsung colok ke PC gue dan hasilnya seperti ini karena mikrofonnya tidak sesensitif HQ55, ambient noise-nya nggak terlalu banyak masuk dan suara vokalnya menurut gue jadi lebih detail mungkin karena nggak ke distract sama banyaknya ambient noise yang masuk kayak di HQ55 kali ya. Jadi ya kalian bisa nilai sendiri untuk kualitas mikrofonnya antara Portal dan Portal 7.1.
Nah terus soal kenyamanan di kepala gue yang gak gede ini aman sih. Meski dia minim adjuster tapi mungkin karena bentuknya tuh gak yang aneh-aneh jadi fine-fine aja sih dipakainya. Clampingnya juga oke, nggak terlalu yang neken banget tapi juga nggak sampai ngelus banget. Walaupun dia emang clampingnya agak belang antara atas dan bawah. Soalnya body drivernya juga nggak bisa in out kan. Dan yang gue suka dari kedua headset ini adalah ringan cuy. Beratnya cuma 250-an gram aja buat yang HQ55 dan juga 246 gram buat yang HG28. Jadi kalau aja earpadnya lebih tebal daripada keadaan sekarang itu gue bakalan bisa bertahan lebih lama lagi buat pakai ini headset karena udah nggak ada persoalan lagi soal bobot. Oh ya karena dia ini ringan dan juga budget ya. Jadi build quality-nya tentu saja berasa plastiki dan tipis tapi ini gue bentes dengan cukup ekstrim, aman-aman aja sih, nggak berasa mengkhawatirkan. Terus untuk suaranya sendiri kedua-duanya ini secara karakter sebenarnya sama aja, cuman bedanya memang yang HG28 itu powernya lebih keluar karena dia menggunakan USB. Di sini karakter mereka berdua itu mid-nya berasa di boost, tapi kalau vokal itu posisinya kerasa ada di belakang. Dengerin suara tembakan kerasa boxy juga tapi nggak sampai yang lebay banget. Ini paling kerasa banget di HG28 yang midnya tuh bener-bener lebih kenceng, lebih keluar daripada HQ55 karena powernya juga lebih gede dan ada embel-embel 7.1 virtual surround sound-nya tadi ya. Tapi secara karakter sebenarnya sama aja. Terus untuk bassnya sendiri cukup bagus, masih dapat jeduknya tapi nggak deep-deep amat ya. Denger ledakan nggak sampai gemuruh heboh gitu dan mungkin buat gue agak kurang bulet aja sih. Treble-nya aman, nggak pedes, kurang extend aja kalau buat dengerin musik, tapi kalau buat main game gue ngerasa oke-oke aja sih. Untuk soundstage-nya sebenarnya keduanya nih biasa aja, cuman karena HG28 ini banyak mainin volume karena dia punya fitur 7.1 virtual surround sound, itu jadi seolah-olah dia stagingnya lebih luas daripada HQ55, tapi cuman sekedar mainin volume aja yang gue rasain ya. Jadi lebih ke berasa banget buatannya atau mungkin ada kesan rada maksanya ya. Mungkin gampangnya gue analogikan gini nih, di HG28 itu berasanya kayak lo taruh speaker di sini ya. Itu membedakan jaraknya dia dekat atau jauh cuman digede kecilin volumenya doang, bukan speakernya dijauhin dan dideketin. Mungkin lebih ke kayak gitu aja kali ya. Dan itu sebenarnya umum banget karena ya fitur 7.1 di gaming headset yang pernah gue coba kayak gitu semua sih rata-rata. Ya overall gue cukup suka sih sama kedua karakter suara yang dibawa oleh si HG28 dan juga HQ55 ini. Mungkin gampangnya kalau kalian prefer suara yang lebih kalem, lebih balance, ambil HQ55. Tapi kalau demen suara yang lebih heboh, ada boost buat suara tembakan di mid range-nya, itu ambil si HG28. Ya overall buat harganya yang nggak sampai 200.000, keduanya ini oke banget sih. Fantech di sini udah cukup kasih sesuatu yang balance dengan harga yang hitungannya murah banget. Kalau gue tarik waktu ke belakang agak lama ya, gue udah nyobain dari zamannya HG11, HG23, HG16S dan lain-lainnya, termasuk dari brand lain juga yang kelasnya mirip-mirip di kelas gaming headset budget. Ya bisa dibilang kedua headset ini udah ada improvement lah, meskipun masih belum bisa gue sebut sebagai major improvement. Karena ya salah satunya mereka belum sepenuhnya meninggalkan desain gameris. Gue gak tahu sekarang masih pada suka gak dengan desain yang gameris. Kalau gue pribadi lebih prefer desain yang simple, minimalis, elegan gitu. Tapi mau gimana pun juga setidaknya mereka berdua udah gak pakai desain gaming headset yang super bulky, yang gede-gede banget, yang malah cuma bikin berat headsetnya doang. Terus dari segi suara juga yang biasanya di gaming headset budget apalagi di bawah 200.000 itu mostly overboost yang pernah gue coba ya. Kayak bassnya di boost kekencengan sampai nyebrang ke mid. Atau bahkan lower midnya itu kencang banget. Terus ke atasnya udah hambar gitu aja. Kebanyakan kan kayak gitu ya. Dan di sini tuh udah lebih mendingan gitu. Meskipun midnya masih ada boost di sini, tapi menurut gue ini masih dalam level yang ya masih bisa ditoleransi lah sama gua. Dan mungkin buat sampai sekarang yang mereka berdua ini adalah salah dua gaming headset budget yang suaranya termasuk bagus sih yang pernah gue coba. Jadi segitu aja videonya. Thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.